Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat muslimin, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak, yang walau terkadang sebagian dari nikmat Allah kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya, namun Allah tidak memutus nikmat tersebut. Namun Allah terus-menerus memberikan nikmat tersebut, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama bahwa yang namanya syukur itu diawali dari hati kita, Pak ya, bahwa kita meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, kemudian ditambah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian anggota tubuh kita membuktikan dengan ibadah. Maka kita melaksanakan ibadah, rutinitas ibadah keseharian kita, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek klinik kehidupan kita berusaha mengikuti, mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana pada hari ini kita telah memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah, yang mana ini adalah ijabah dari doa-doa kita. Di Rajab, di Sya'ban kita berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Doa kita kayak gitu. Sejak Rajab, sejak Sya'ban, bahkan mungkin sejak sebulan sebelum Sya'ban, sejak Muharram kita sudah minta dipertemukan dengan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah ijabah doa itu. Maka di antara nikmat besar itu dipertemukan dengan Ramadan, jamaah sekalian. Yang mungkin sebagian kenalan kita, mungkin sebagian tetangga kita sudah mendahului kita. Maka bersyukur kita, Allah panjangkan sampai Ramadan. Usia kita sampai Ramadan hari ini, tahun ini. Sebagaimana sahabat dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah, dulu sahabat Tolha itu pernah bermimpi, Pak. Jadi datang 2 orang sahabat ke Nabi. Anna rajulaini qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 sahabat datang menghadap Nabi. 2 sahabat ini menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sama-sama berislam. Kemudian yang membedakan, satu sahabat bersungguh-sungguh dengan keislamannya. Goza, kata dalam hadis tersebut, ijtahada wa goza, bersungguh-sungguh dan mengikuti banyak peperangan. Tsumma istashhada, sahabat ini kemudian mati syahid. Wa kanal akhar, tadi ada 2, Pak ya. Satu bersungguh-sungguh ikut perang, kemudian mati syahid. Satu lagi melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sebagaimana kesungguhan sahabat yang pertama. Nah, sahabat yang kedua ini, kata Tolha bin Ubaidillah, itu meninggal di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya, artinya tidak mati syahid. Kira-kira yang lebih mulia yang mana, Pak? Yang mati syahid ataukah yang tadi, yang kedua tadi? Di malam hari, kata Tolha bin Ubaidillah, "Tsumma ra'aitu fil manam fa idza bihima inda babil jannah." Saya bermimpi di malam hari, ternyata saya melihat 2 sahabat ini yang dulu pernah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma kharaja kharijun, kemudian keluar malaikat dari pintu surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir ilal jannah. Ternyata apa yang terjadi ketika malaikat keluar, ya, 2 sahabat tadi berada di pintu surga, kata malaikat, masukkanlah, silahkan yang meninggal terakhir tadi, silahkan masuk lebih awal ke dalam surga.
Kaget Tolha jamaah sekalian. Karena sahabat yang terakhir tadi, itu kesehariannya tidak sama dengan sahabat yang pertama. Sampai ikut jihad di banyak peperangan. Sampai mati syahid. Tetapi kata malaikat, mengizinkan pertama kali dia masuk surga. Fa'adhina lil ula. Kemudian setelah itu, setelah masuk surga yang pertama tadi, yang kedua pun diizinkan oleh malaikat. Fahaddatha Tolhatu ru'yahu finnas. Tolha kemudian ketika di pagi hari menceritakan kisah mimpinya ini. Ternyata saya semalam bermimpi. Bermimpi seperti ini, seperti ini. Sampai mimpi itu didengar oleh sahabat, oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat yang menceritakan sampai dengar sahabat. Sampai dengar Nabi SAW. Kata Nabi, amin zalika ta'jabun. Kalian pasti heran dengan hal tersebut. Alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah orang yang tadi meninggal, yang satu tadi meninggal mati syahid, meninggal lebih awal, yang sahabat yang kedua meninggalnya 1 tahun belakangan setelah sahabatnya tadi. Kata Nabi, alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah sahabat yang kedua tadi hidup 1 tahun pasca wafatnya sahabat yang mati syahid? Qalu bala, ya betul wahai Nabi. Dia masih hidup. Alaysa qad adraka Ramadan wa shaumah? Bukankah sahabat ini mendapati Ramadan, kemudian dia puasa Ramadan? Qalu bala. Kata sahabat, ya betul. Dia masih hidup 1 tahun lagi, kemudian dia dapat Ramadan, dia maksimalkan Ramadan, dia puasa Ramadan. Alaysa qad sajada sajdatan kadza wa kadza? Kata Nabi lagi, bukankah sahabat yang belakangan tadi meninggal itu telah melaksanakan sujud-sujud di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya pasca meninggal sahabatnya? Qalu bala. Kata sahabat apa? Ya betul. Kata Nabi, fama ab'ada bainahuma bainas sama'i wal ardh. Perbedaannya, kata Nabi SAW, itu bagaikan langit dan bumi. Hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian juga dalam hadis Al-Imam Ahmad disebutkan, Musnad Imam Ahmad disebutkan, Sunan Ibnu Majah disebutkan. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya umur yang panjang, kemudian umur itu disampaikan, dipertemukan dengan Ramadan, ini nikmat besar. Bisa mengalahkan tadi sebagaimana gambaran Tolha bin Ubaidillah dalam mimpinya. Sahabat yang meninggal belakangan, dia melaksanakan kewajiban rutinitas kesehariannya. Kemudian dia dipertemukan Ramadan, dia maksimalkan Ramadan. Maka melampaui daripada sahabat yang meninggal lebih awal. Pelajaran yang kita petik adalah berarti Ramadan ini adalah momentum di mana Allah melipat gandakan daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Pahalanya dilipat gandakan. Dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, ayat ini sudah sering kita baca, sudah kita hafal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Ini di Ramadan sering kita baca, sering kita dengar. Allah awali ayat ini jamaah sekalian itu dengan panggilan ya ayyuhallazina apa? Amanu. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kemudian ada orang yang salah paham. Wah, berarti saya nggak dipanggil, level saya masih Islam. Allah tidak bilang ya ayyuhallazina aslamu, karena mungkin dia berpemahaman bahwa dalam agama kita ada tingkatan 3 Pak ya. Ada apa yang pertama? Islam. Yang kedua naik tingkat lagi
iman. Yang ketiga, ihsan. Saya ulang. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Ini tingkatan sebagaimana hadisnya siapa? Jibril. Dalam Arba'in Nawawi kita baca. Ini kesalahpahaman kemudian mengatakan saya nggak dipanggil sama Allah. Tingkatan saya saat ini masih Islam, belum sampai level iman. Ini pemahaman yang salah. Justru karena kita berislam, maka kita puasa Ramadan. Kenapa? Karena yang namanya puasa Ramadan, rukun Islam apa rukun iman jemaah sekalian? Rukun Islam jelas. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan yang namanya iman dan Islam, Pak, jemaah sekalian, sering kita mungkin dengar, yang namanya Islam, kalau ada dalam ayat, dalam satu ayat, disebutkan iman dan Islam, berarti maknanya beda, definisinya beda. Tapi kalau iman dan Islam disebutkan beda ayat, maka Islam masuk di dalam iman, iman masuk dalam Islam. Contoh Pak, contoh. Fakir miskin. Bedanya apa Pak fakir miskin? Ada fakir, ada miskin. Bedanya adalah kita baca surah At-Taubah ayat 60. Ayat tentang apa? Tentang zakat. Yang namanya zakat itu dibagikan kepada 8 asnaf. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir sama untuk miskin. Dibedakan sama Allah fakir miskin. Kaidahnya fakir dan miskin kalau disebutkan dalam satu ayat maka masing-masing punya definisi. Tapi kalau fakir dan miskin dipisah, artinya hanya disebutkan miskin, berarti fakir masuk. Ya. Kalau dalam bab tentang zakat kan disebutkan masing-masing, berarti masing-masing punya definisi. Fakir punya definisi, miskin punya definisi. Sekarang bayar fidyah, Pak. Seseorang tidak mampu puasa karena tua renta, karena berbahaya bagi usianya, bagi dirinya, maka dia cukup bayar fidyah. Nah, bayar fidyahnya ini bayarnya ke fakir miskin atau cuman ke fakir saja? Atau cuman ke miskin saja? Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang berat berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Apa bayar fidyahnya? Fidyatun ta'am, memberi makan orang miskin. Allah tidak sebut fakir. Fidyatun ta'amu miskin. Tetapi apakah boleh saya kasih kepada orang fakir? Ya, boleh, karena kaidahnya tadi, kalau miskin disebutkan dalam satu ayat sendiri, maka fakir masuk. Kalau hanya disebutkan fakir saja, maka miskin masuk. Sama dengan iman dan Islam. Kalau Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ungkapan ini, firman ini termasuk di dalamnya adalah orang Islam, orang beriman. Begitupun dengan sebaliknya. Tapi kalau Allah dalam satu ayat menyebutkan iman, menyebutkan Islam, maka masing-masing punya definisi. Ada yang rukun Islam, ada yang rukun iman. Maka ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kepada orang yang beriman, kepada kita semua yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilan. Kata Ibnu Abbas, Pak, kalau ada ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 89 kali.
11 kalinya ada di surah Al-Baqarah. Dan salah satu daripada 11 kali ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam ayat tentang puasa. Kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu kata Ibnu Abbas fa'ar'i bihi sam'ak, maka pasang baik-baik pendengaran kita. Imma an yakuna amrun yu'mar, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pilihannya dua, apakah ada perintah atau larangan. Nah, di dalam ayat ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa. Puasa ini bukan pertama kali disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad. Bahkan puasa di zaman Nabi baru disyariatkan tahun kedua Hijriah. Sekarang udah tahun 1446. Artinya Nabi puasa Ramadan itu dari tahun keberapa Pak? Tahun kedua Hijriah. Berarti kalau ada pertanyaan, berarti berapa kali Nabi puasa Ramadan? Kira-kira berapa kali Pak? Kalau dari tahun kedua Ramadan, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, diwajibkan tahun 2 Hijriah, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, berarti Nabi puasa Ramadan hanya 9 kali saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena Nabi tahun ke-11 nggak sampai Ramadan. Berarti Nabi puasa Ramadan berapa kali? 9 kali Ramadan. Nah, kita hari ini di antara kita ada yang puasa Ramadan udah berapa kali Pak? 60 kali. Ada yang sudah 70 kali. Ada yang mungkin 75 kali puasa Ramadan. Nabi itu puasa Ramadan 9 kali. Kata sahabat, kulluha nawaqis illa wahid. Nabi itu puasanya semuanya 29 hari. Kecuali satu kali Nabi berpuasa sebanyak 30 hari. Semuanya 29 hari, kecuali hanya satu kali Nabi berpuasa 30 hari. Maka alhamdulillah kita bersyukur ya, pagi ini semuanya pemerintah menyatakan bahwa Ramadan masuk mulai hari Sabtu ini, 1 Ramadan. Kemudian juga ormas yang lain juga menetapkan di 1 Ramadan, maka sama-sama semuanya berpuasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an kemudian mengatakan bahwa la'allakum tattaqun. Jadi yang namanya Ramadan puasa itu jalan akhirnya, hasilnya adalah takwa. Berarti kita nanya nih diri kita, saya udah berapa kali Ramadan? Saya sudah melaksanakan Ramadan berapa kali? Apakah jalan ketakwaan sudah saya gapai atau belum? Itulah mengapa Imam Al-Ghazali Pak mengatakan yang namanya puasa itu ada tingkatannya. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali punya buku yang sangat terkenal, namanya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, puasa itu tingkatannya 3. 1 puasa umum, 2 puasa khusus, 3 puasa khusus-khusus. Seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam anna as-sawma 3 darajatin. Shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khusus. Puasa ada berapa? 3 tingkatan. Kita cek kita ini di tingkatan yang keberapa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah puasa umum. Kata Al-Ghazali, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 555 Hijriah. Apa itu puasa umum? Kata Al-Imam Al-Ghazali, amma saumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasa umum itu adalah puasa yang biasa kita laksanakan. Menahan diri dari makan dan minum atau mohon maaf berhubungan di siang hari bulan Ramadan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini puasa umum. Puasa yang biasa kita laksanakan. Maka ketika kita puasa Pak, yang senang
itu adalah pencernaan kita. Betul nggak Pak? Senang pencernaan kita. Karena di siang hari ngapain? Istirahat. Yang masalah kemudian di malam hari kerja rodi pencernaannya, kerja paksa pencernaannya, semua masuk ketika berbuka puasa. Padahal udah senang nih pencernaan, wah enak nih. Pagi hari nggak ada yang masuk, masuknya sebelum ketika sahur. Siang hari nggak ada yang masuk, senang pencernaan. Sore hari nggak ada yang masuk, ternyata kaget kemudian pencernaan. Tiba-tiba di waktu maghrib masuk apa? Masuk biji salak. Oh kaget pencernaan. Wah kok bisa nih biji salak masuk? Sebelum Ramadan kayaknya biji salak keras, gak bisa masuk. Oh tiba-tiba masuk Ramadan biji salak jadi empuk, masuk lagi. Oh, kaget pencernaannya. Belum lagi gorengan yang masuk pun. Tambah kaget lagi tuh pencernaan. Habis berbuka ditambah lagi. Kemudian makan malam, tambah kaget. Habis tarawih, lanjut lagi makan. Jadi kata pencernaannya mungkin kau bisa ngomong ini mah sama baik, ini mah sama aja. Ramadan dengan di luar Ramadan. Nah kata Imam Al-Ghazali, puasa umum seperti itu. Artinya puasa umum itu anak-anak saja mampu mengerjakan. Anak yang mungkin belum balik itu mampu kalau hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Ini namanya, itulah mengapa disebut dengan puasa yang umum. Umum dikerjakan, umum dilaksanakan. Maka kalau kita sudah sampai pada tingkat ini, kita usahakan naik ke tingkat yang berikutnya. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah saumul khusus. Saumul khusus. Puasa yang khusus. Apa definisi makna puasa khusus menurut Al-Imam Al-Ghazali? Kata beliau, wa amma saumul khususi fahuwa qaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Kalau tadi itu puasa umum, sekarang puasa khusus. Apa puasa khusus? Wahai al-imam, makna puasa khusus adalah bukan hanya perut kita yang puasa dari makan dan minum, tetapi lisan kita berpuasa dari gibah. Penglihatan kita berpuasa dari melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Pendengaran kita berpuasa dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh, tangan kita puasa, kaki kita puasa, semua berpuasa. Jadi bukan hanya perut yang menahan lapar dan minum, tetapi tangan kita juga puasa. Kaki kita juga puasa. Artinya puasa tidak melangkahkan kaki ke jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah yang paling disenangi Allah itu adalah masjid. Kalau tempat yang dibenci Allah apa Pak? Ada yang tahu mungkin? Pasar, aswaquha. Pasar. Maka Nabi memberikan isyarat, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau di pasar itu tidak berlama-lama. Sekedar mampu sudah menyelesaikan hajatnya, keluar dari pasar. Kecuali mungkin pedagang, penjual yang mencari maishanya di pasar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tasawwaqu. Belajarlah ilmu tentang fikih muamalah, fikih jual beli sebelum berjualan di pasar. Dan sebaliknya, yang tempat paling disenangi Allah adalah masjid. Maka kalau kita pengen menghadirkan Ramadan terbaik, puasa khusus, berarti kita sering-sering berdiam diri di masjid. Berdiam diri kita di sini, kita niatkan i'tikaf. Yang pahalanya sungguh sangat-sangat banyak. Ini puasa yang keberapa? Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, ini derajatnya naik lagi, tingkat yang ketiga. Puasa khususul khusus. Ini berat lagi. Kalau yang kedua ini cukup berat. Apalagi yang ketiga nih, lebih berat lagi. Tapi bukan kemudian mustahil untuk digapai.
Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, amma saumu khususil khusus fa saumul qalbi anis sifatid dzaliyah wal afqadid dunyawiyah. Puasa khusus itu adalah khususul khusus adalah puasa dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ingatannya, dalam hatinya itu hanya ada Allah. Kapan hatinya berpaling dari Allah, berarti tidak bisa disebut dengan khususul khusus. Kapan hatinya terpaut kepada selain Allah, terpaut kepada dunia, terpaut kepada jabatan, terpaut kepada apapun itu selain Allah, maka tidak bisa dikatakan sebagai khususul khusus. Maka itulah mengapa tingkat yang ketiga ini adalah tingkat yang sangat berat daripada tingkatan-tingkatan yang sebelumnya. Nah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis banyak, Pak. Kalau kita bicara tentang keutamaan Ramadan, sudah banyak sekali hadis yang sering kita dengar, ayat yang kita dengar. Maka kalau kita baca ayat tentang puasa dari 183 sampai 187. Coba Bapak bisa cek akhir daripada ayat-ayatnya. Kalau kita baca ayatnya, akhirnya itu bunyinya la'allakum apa? Tattaqun. Kemudian 185 la'allakum tashkurun. Tadi tattaqun, kemudian tashkurun. 186 tentang doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 3. 1 la'allakum tattaqun, 2 la'allakum tashkurun, 3 la'allahum yarshudun. Mau sama mirip-mirip. Semuanya ada la'alla, la'alla, la'alla. La'alla itu artinya agar kalian bertakwa, agar kalian bersyukur, agar kalian menjadi pribadi yang membimbing kepada kebaikan. Berarti kalau kita bicara apa sih hasil daripada Ramadan? Ya hasilnya 3 dalam ayat itu. 1 pribadi bertakwa, 2 pribadi bersyukur, 3 pribadi mengajak kepada kebaikan. 3 outputnya. Maka kita cek takwa, syukur, dan membimbing. Karena tidak ada jaminan kemudian seseorang keluar Ramadan langsung mendapat predikat takwa. Ada hadis yang biasa kita dengar, Pak ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash. Banyak orang puasa, Pak, tapi tidak mendapati puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Nggak ada nilai puasanya. Kewajiban gugur, tetapi nilai puasanya terkuras, terkikis. Ini yang kita takut, Pak. Kata Nabi, betapa banyak orang puasa menahan daripada lapar, menahan daripada haus, tetapi tidak dapat apa-apa. Hanya mendapatkan itu saja. Bahkan betapa banyak orang melaksanakan tarawih, kata Nabi, qiyam Ramadan, qiyam lail, tetapi nggak dapat apa-apa kecuali apa? Kecuali rasa capek dan kantuk saja. Wah, bahaya ini. Puasanya tidak ada. Jadi yang tadinya 100, harusnya 100, itu terkikis menjadi 50, menjadi 40, menjadi 30. Bisa kayak gitu, bisa. Pahala kita tarawih pun bisa demikian. Pahala kita qiyamul lail pun bisa demikian. Dalam sebuah kisah, salah satu wali sufi, itu banyak dikisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Tatkala dia melaksanakan qiyamul lail. Dia melaksanakan apa? Qiyamul lail. Dia melihat sahabat-sahabatnya tidur. Dia melaksanakan qiyamul lail.
Setelah melaksanakan qiyamul lail, kata beliau, wah, ini sahabat saya kok enak-enak ya tidur. Alhamdulillah saya nih qiyamul lail. Saya nih rakaat-rakaat banyak saya kerjakan. Sujud-sujud di malam hari di saat mereka tidur banyak saya kerjakan. Ini pada tidur ini. Kayak gitu. Sampai kemudian mendapat teguran ketika Abu Yazid Al-Bistami tidur. Ketika dia tidur, ditegur bahwa sesungguhnya sahabatmu yang tidur itu lebih mulia dibandingkan engkau yang melaksanakan qiyamul lail. Lah kok bisa? Padahal jelas kok mereka tidur. Saya ibadah. Kenapa Pak? Karena ada apa? Ujub dalam dirinya. Ujub dalam ibadahnya. Merendahkan orang lain. Mereka orang yang tidur ini dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia berniat tidur untuk meninggalkan maksiat. Karena yang dapat pahala itu kan dua, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya. Wanita haid dilarang untuk puasa, betul? Betul Pak? Betul. Berarti kalau wanita haid tidak puasa, dia dapat pahala. Kalau ada wanita haid kemudian puasa, dia dapat dosa. Berarti wanita haid, wanita yang sedang haid, wajib baginya untuk tidak puasa. Justru dengan dia tidak puasa, dia dapat pahala. Justru kalau dia puasa, dia dapat dosa. Konsep pahala dengan mudah seperti itu. Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ada larangan Allah, larangan Rasulullah. Maka ditegurlah dia. Orang yang tidur ini, sahabatmu yang tidur ini, dia niat tidur tadi untuk meninggalkan maksiat. Maka dia dapat pahala atas hal itu. Adapun kamu, meskipun sujud yang kau lakukan begitu banyak, begitu khusyuk, tetapi ada ujub. Nah, ini ujub yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ujub terhadap ibadah. Merasa diri lebih baik telah mengerjakan qiyamul lail, telah mengerjakan qiyam Ramadan, telah mengerjakan puasa. Maka tegurannya demikian. Itulah yang menyebabkan puasa menjadi nilainya terkikis, terkurang jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun, wa futiyat abwabul jannah, falam yughlaq minhu babun." Ketika di malam hari Ramadan, setan-setan itu awal Ramadan, setan itu semuanya dibelenggu. Jin-jin pun dibelenggu. Ya. Tapi kenapa masih ada yang melakukan dosa? Ya. Kok masih ada maksiat tapi setan sudah dibelenggu? Setan sudah dikurung. Masih ada juga yang melakukan dosa. Nah, ini mungkin hasil trainingnya setan selama 11 bulan, Pak. Hasil kaderisasi setan selama 11 bulan. Di kader tuh, di training nih. Nanti bulan Ramadan saya tinggalin kamu. Tapi karena saya udah kasih bekal nih, 11 bulan. Udah saya latih, saya angkat tangan, ternyata masih melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu mungkin demikian. Atau bahkan karena setiap manusia mempunyai hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu, kata Allah SWT, itu condong kepada keburukan. Ya. Maka betul kata Allah SWT bahwa hawa nafsu itu adalah musuh bagi setiap manusia. Sebagaimana syaitan itu mengajak kepada keburukan, dan hawa nafsu itu pun mengajak kepada keburukan, condong kepada keburukan. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Artinya rahmat Allah itu selalu turun di Ramadan. Wa yunadi munadin kullalaila, setiap malam menyeru, setiap malam ada yang menyeru bahwa ya baghiyal khair aqbil, wahai yang melaksanakan kebaikan laksanakanlah, wahai yang berniat buruk tinggalkan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullalaila. Allah itu setiap malam Ramadan, Pak,
ada hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua dengan puasa ibadah kita di Ramadan ini daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca beberapa hadis terkait dengan keutamaan daripada ibadah-ibadah Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairaha faqad hurima kullah, wa la yuhramu khairuha illa ma'ruf." Kalau di Ramadan kita tidak bisa baik, Pak, entah bulan kapan lagi kita bisa baik. Kalau di Ramadan saja hati kita masih keras, maka khawatir hati kita lebih keras lagi di luar Ramadan. Kata Nabi, kalau siapa yang diharamkan dari melakukan kebaikan, maka sungguh akan diharamkan daripada kebaikan-kebaikan di luar Ramadan. Ramadan saja sulit baginya untuk berbuat kebaikan, apalagi di luar Ramadan. Karena dari 12 bulan yang Allah minta hanya 1 bulan. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu terbilang 29 atau 30 hari. Bahkan ini dinanti-nanti setiap umat Islam. Kalau atlet, Pak, atlet itu yang dinanti-nanti apa biasanya, Pak? Atlet tingkat tertinggi di dunia, Olimpiade. Itu Olimpiade atlet tuh. Nah, semua atlet di dunia itu menanti-nanti Olimpiade. Yang berapa sekali? 4 tahun sekali. Pemain bola yang dinanti-nanti apa? Piala Dunia tuh. 4 tahun sekali. Latihannya 4 tahun, tampilnya sekali. Atlet itu setelah Olimpiade sebelumnya itu langsung latihan untuk persiapan Olimpiade berikutnya. Itu persiapannya 4 tahun untuk menggapai hasil terbaik di Olimpiade. Nah, kita ini Olimpiade umat Islam yaitu bulan Ramadan. Kalau Olimpiade atlet ya Olimpiade yang setiap 4 tahun dilaksanakan. Kita umat Islam, Olimpiade kita sekali dalam setahun itu adanya di Ramadan. Bahkan di Ramadan ini kita diminta untuk gaspol dari awal sampai akhir. Bahkan di akhir pun kita perintahkan ditingkatkan gasnya. Sedemikian rupa aja mas. Maka para sahabat itu betul-betul kondisinya berubah. Sahabat Nabi, tabi'in, masuk Ramadan, berubah kondisi semuanya. Hubungan dengan Al-Quran menjadi meningkat di Ramadan. Hubungan dengan sesama menjadi meningkat di Ramadan. Memberi makan orang miskin meningkat di Ramadan. Memberi makan orang yang berpuasa meningkat di Ramadan. Maka kalau kondisi kita tidak berubah juga di Ramadan, entah kapan lagi kita mampu memperbaiki kondisi ibadah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi salaf, ulama salaf di bulan Ramadan itu yang pertama adalah mudha'afatul judi wal karam fi syahr Ramadan. Kebaikan-kebaikan, kedermawanan meningkat drastis, meningkat pesat kedermawanan di Ramadan. Faqad kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ternyata kedermawanan Nabi itu di bulan Ramadan meningkat pesat. Yang kedua, kegiatan Nabi mendaras Al-Quran. Kalau di luar Ramadan itu Jibril datang kepada Nabi itu hanya beberapa kali saja, sekali dalam sebulan bisa. Tetapi kalau masuk bulan Ramadan itu Jibril datang menghadap Nabi sekali dalam 1 malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hina yalqahu Jibril." Kata Ibnu Abbas, ketika didatangi oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Ngapain Nabi dengan Jibril? Tilawah Al-Quran, mendaras Al-Quran, menyimak hafalan Al-Quran.
Jibril menyimak hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Darasnya. Ini kapan? Tiap malam Jibril datang. Di luar Ramadan nggak demikian. Artinya kondisi-kondisi itu berubah kemudian semuanya. Nabi tiap malam daras Al-Quran, muroja Al-Quran dengan Jibril. Begitupun dengan sahabat. Faidha laqiyahu Jibril, kana Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Bahkan Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Yang berubah juga adalah qiyam Ramadan. Sahabat Nabi SAW itu betul-betul memperhatikan yang namanya qiyam Ramadan dan salat tarawih. Salat tarawih itu disebut dengan tarawih karena dulu sahabat melaksanakan setelah salam, setelah 4 rakaat itu istirahat sejenak. Istirahat apa? Sejenak. Karena mungkin sahabat bacanya panjang. Ya, bacanya panjang, maka setiap 4 rakaat itu dilaksanakan istirahat. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan adalah i'tikaf kita di masjid. Artinya bahwa i'tikaf itu tidak dibatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak. Yang namanya i'tikaf bisa dilakukan beberapa menit asal kita menetap di masjid, kemudian pakai niat i'tikaf. Ya. Kita masuk ke masjid, niat sekalian dengan i'tikaf. Ya. Artinya beberapa menit kita gunakan di Ramadan, itu i'tikaf di masjid, terhitung pahalanya sebagai pahala i'tikaf. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah jihadul mukmin fi Ramadan. Jihad di Ramadan. Qala al-Imam Ibnu Rajab, wa'lam anna al-mu'mina yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadan. Kita ini di bulan Ramadan ada 2 jihad, Pak. Jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Ada 2 jihad. Jihadun bin nahari ala siyam. Di siang hari kita jihadnya dengan berpuasa. Berarti Nabi menyamakan jihad ini dengan puasa. Menyamakan puasa dengan jihad. Wa jihadun bil laili alal qiyam. Jihad kita juga di malam hari ada. Apa itu? Qiyam Ramadan. Ya. Salat lail, tarawih kita. Faman jama'a baina hadainil jihadain, kata Nabi. Siapa yang mengumpulkan 2 jihad ini, wa waffa bihuquqihima, menunaikan hak-haknya, wa sabaru alaihima, sabar kita puasa, sabar kita tarawih, sabar kita melaksanakan menahan lapar dan minum, sabar. Wuffiya ajrahu bighairi hisab, pahalanya kata Nabi tidak terbatas. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat. Kata puasa, ya Rob, mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Allah, dulu saya menahan dirinya daripada makan dan minum di siang hari. Maka berikanlah syafaatku untuknya. Adapun Al-Quran bilang, ya Rob, mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fi. Dulu saya menahan diri daripada tidur di malam hari karena dia tilawah Al-Quran. Maka berikanlah syafaatku kepadanya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, maka hendaklah kita perhatikan interaksi kita dengan Al-Qur'an meningkat. Semua interaksi, dari tahsin kita, tilawah kita, atau kita punya target, misal target saya Ramadan ini selain khotam 1 kali, saya target baca terjemah juz 30. Baca terjemah juz 30. Mana tuh? Qala fayusyaffa'an, keduanya memberikan syafaat. Inilah jemaah sekalian yang dapat kita kaji dan baca pada pertemuan kita di hari pertama di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mampukan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita di Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Boleh. Silakan Pak. Ya,
bahwa jika